Ya, bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan mental ya selama pandemi ini. Jadi ini satu judul yang agak umum, yang buat Bapak Ibu mungkin juga di antara Bapak Ibu juga sudah bisa menerka-nerka gimana sih apa isi dari presentasi saya ini, tetapi ini kita saling sharing saja apa-apa yang saya ketahui, apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Oke, slide lagi Pak. Nah, saya kira kita sudah sepakat semua ya bahwa kesehatan itu sangat penting ya, di mana kalau tanpa kesehatan ya kita tidak akan bisa berbuat yang lebih banyak lagi begitu ya. Nah, kesehatan ini kan tidak hanya kesehatan dari sisi fisik saja ya yang kita miliki, tetapi termasuk juga kesehatan jiwa dan sosial kita ya. Sampai-sampai apa dari WHO juga memberikan definisi bahwa kesehatan itu sebagai kesejahteraan fisik ya, mental dan sosial. Jadi tidak hanya kita terbebas dari satu penyakit atau satu kelemahan gitu. Ya, jadi kesehatan ini dalam arti yang luas, dalam arti tubuh kita secara apa namanya, secara utuh ya, apa yang harus kita miliki. Ya, slide Pak. Nah, kesehatan fisik ini ya kesehatan tubuh kita sendiri dari sisi organ ya. Artinya kesegaran jasmani. Jadi bagaimana kemampuan tubuh kita menyesuaikan fungsi ala-ala tubuh kita dalam batas yang optimal begitu. Jadi kita tidak merasakan sesuatu yang berlebihan. Itu namanya kesehatan fisik. Jadi kita bisa bekerja sehari-hari, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya tanpa melalui satu batas-batas. Itu kalau kita sampai seperti itu berarti kesehatan fisik kita masih dalam kondisi yang optimal itu pengertiannya ya. Nah, bagaimana dengan kesehatan mental? Ya, slide Pak. Ya, kesehatan mental ini adalah satu kondisi yang sejahtera, ya, kondisi sejahtera, di mana kita tuh mampu pertama menyadari kemampuan, ya, diri sendiri, ya, mengatasi tekanan dan situasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi terhadap lingkungan dan komunitasnya. Nah, jadi dari WHO sendiri juga sudah memberikan 4 kriteria kapan kita harus dalam kondisi kesehatan mental ini kondisi-kondisi yang seperti apa. Jadi itu yang tadi saya jelaskan. Bahkan dari WHO sendiri karena kesehatan mental ini dipandang sebagai sesuatu yang sangat kita perhatikan, sangat kita harus jaga. Setiap tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Wah, itu sangat luar biasa ya karena saat ini pun kalau mental jiwa kita itu tidak sehat, secara otomatis akan banyak hal yang bisa terganggu. Ya, jadi memang sangat keterkaitan. Slide Pak, bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental ini memang akan sangat saling berhubungan sekali. Jadi kesehatan fisik yang buruk itu bisa meningkatkan satu resiko kesehatan mental. Nah, demikian juga kesehatan mental yang kurang baik juga bisa mengakibatkan kesehatan fisik kita akan sangat drop sekali ya. Beberapa pengalaman mungkin Bapak Ibu ataukah kita punya saudara, orang-orang yang kita sangat cintai juga mengalami hal-hal yang seperti begini ya. Jadi bagaimana pada saat terjadi satu kegangguan pada kesehatan fisik, misalnya ada kecelakaan, ya, ada satu sakit penyakit tertentu yang demikian hebat, ya, itu pasti akan mempengaruhi satu mental dari keluarga kita ataukah pasien tersebut, ya. Rasa yang tidak bisa diterima, misalnya, ya, bahwa penyakitnya tersebut muncul pada dirinya dan lain sebagainya. Ya, ini yang akan mengganggu. Demikian juga pada orang-orang yang mengalami kesehatan mental terganggu, ya, tentu secara kegiatan produktivitas sehari-hari itu pasti juga tidak akan bisa bekerja dengan baik, ya, ataukah tidak bisa memberikan suatu kontribusi kepada komunitasnya ataukah pada keluarganya. Nah ini jadi sangat berhubungan sekali, sangat keterikatan sekali antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya, slide Pak. Nah, dalam slide ini ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan fisik kita. Ya, kesehatan fisik ya tentunya ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah suatu penyakit, ya, kemudian
kecelakaan, ya, kemudian kelainan bawaan atau genetik, dan usia. Ya, ini hal-hal yang mempengaruhi kesehatan fisik. Artinya kalau kita terkena satu penyakit tertentu, ya, sakit flu saja misalnya, tentu kita agak sedikit khawatir. Apakah flu ini hanya flu yang biasa ataukah flu yang saat ini terjadi, misalnya karena COVID. Itu pun sudah sangat mempengaruhi mental kita. Ya, fisik kita pun juga pasti akan lemah karena ada demam, ada batuk, ya, ada sesak dan sebagainya, itu pun pasti akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Ya, kemudian kecelakaan, misalnya terjadi kondisi patah tulang misalnya, ataukah cedera kepala misalnya, ya itu juga pasti akan mengganggu kehidupan kita. Ya, kelainan bawaan ataukah genetik, ya seperti yang kita saksikan ada kelainan-kelainan bawaan yang memang akan sangat memang mengganggu aktivitas kita sehari-hari oleh karena keterbatasan fisik yang dimiliki. Demikian juga usia. Jadi semakin tua usia, tentu daya tahan tubuh kita, kekuatan kita juga akan mengalami keterbatasan. Itulah hal-hal yang mempengaruhi kesehatan fisik kita. Slide, Pak. Nah, untuk kesehatan mental, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor biologi, yang hal ini adalah karena pengaruh genetik, ya, ada faktor kimia yang terjadi pada otak, ya, gangguan juga pada otak. Kemudian faktor kehidupan, karena trauma, pelecehan, ya, ada proses keracunan, alkohol, obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian karena faktor keluarga, ya, riwayat keluarga dan masalah keluarga. Jadi ada 3 faktor yang kita kelompokkan besar, ya, yang bisa mempengaruhi kesehatan mental ini. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana secara detailnya, ya, nanti kita akan jelaskan dalam slide berikutnya. Ya, slide, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke ke pokok bahasan yang bagaimana kondisi pandemi saat ini, ya. Apa sebenarnya yang terjadi, ya, pada pandemi ini? Banyak ataukah bisa juga kita sendiri yang hadir dalam di Zoom ini, ataukah keluarga kita sendiri, keluarga dekat kita sendiri, ataukah saudara kita, orang lain yang biasa kita dalam satu komunitas mungkin sering menceritakan satu kondisi-kondisi yang buat mereka itu sangat sulit untuk diyakini, mereka yakini, ataukah sulit untuk diterima kondisi ini, ya. Jadi mereka masih satu pandangan memandang bahwa kondisi ini nggak benar, gitu, ya, bahwa kejadian ini sebenarnya nggak benar, ini satu rekayasa, ini satu satu hal yang dibuat-buat dan sebagainya. Ya mungkin saja pandangan-pandangan itu buat mereka adalah karena ya yang mereka saksikan adalah penyakit ini nggak bisa dilihat, ataukah penyebab dari penyakit ini nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat secara nyata gitu. Tiba-tiba orang sakit, tiba-tiba orang dirawat di rumah sakit dan beritanya adalah meninggal. Nah, ini sesuatu yang sulit mereka terima, ya, sulit mereka tangkap sebagai sesuatu yang tidak lazim mereka alami. Jadi seperti itu, ya. Kondisi ekonomi itu juga sangat mereka rasakan. Bagaimana keterpurukan ekonomi, bagaimana satu daerah yang sangat hidup awalnya, ya, dari sisi perekonomian dalam hal ini misalnya pariwisata, ya, kita sangat tahu bahwa Indonesia juga sangat bisa berkembang oleh karena pariwisata, Bali khususnya gitu. Nah sekarang orang tidak bisa bepergian kemana-mana, orang luar tidak bisa masuk ke Indonesia. Ya bagaimana tentang kehidupan, bagaimana tentang pekerjaan, bagaimana tentang penghasilan mereka. Ya yang tadinya mereka gampang mendapatkan dolar misalnya, gampang mendapatkan rupiah, tapi sekarang tidak segampang yang mereka temukan sebelumnya. Ini satu hal yang sangat sulit untuk mereka terima. Ya, ya demikian juga dari sisi pendidikan misalnya, yang tadinya anak-anak sekolah, mahasiswa mereka kumpul, mereka pergi ke sekolah, ke universitas, sekarang semuanya harus di rumah. Ya, semuanya harus melalui belajar dengan online. Ya tentu ini banyak anak-anak kita, ya, siswa mahasiswa yang belum bisa menerima perubahan-perubahan yang seperti ini. Ya, oke, slide, Pak. Oke, slide, Pak. Nah,
Eh, Kesimpulannya dari perubahan pada masa pandemi ini, ya, itu adalah suatu ketidakpastian, ya. Ada ketidakpastian, ada kebingungan, ya, ada keadaan yang darurat yang diakibatkan oleh corona ini, dan itu merupakan satu stresor bagi orang. Ya, stresor berarti penyebab yang menyebabkan stres ya pada orang-orang tersebut, ya. Jadi ketidakpastian dalam hal apa? Jadi mereka selalu meminta bahwa wabah ini harus berakhir gitu, ya, harus berakhir. Tapi mereka tidak bisa menjawab kapan ini wabah ini akan berakhir. Nah, itu yang terus terjadi berkecamuk di dalam pikiran-pikiran, ya. Kemudian dalam kehidupan yang sehari-hari seperti yang saya ceritakan, mata pencaharian mereka meminta supaya mata pencaharian kembali lagi seperti yang dulu. Ya, mereka bisa bebas bekerja, mereka bisa menghasilkan pendapatan seperti yang dulu. Ya, tapi ya mereka sulit ternyata memenuhi kehidupan ini. Demikian juga kekhawatiran akan bagaimana kalau seandainya virus corona ini menginggap ataukah menginfeksi dirinya. Ya, tentu ini juga akan membuat kekhawatiran yang sangat berlebihan karena historinya mereka menyaksikan berapa banyak orang-orang di dunia maupun di Indonesia yang sudah meninggal oleh karena virus ini. Nah, kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian ini yang sangat menjadi satu pemicu buat orang-orang, dan itu mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi fisiknya, dan mempengaruhi mentalnya. Nah, inilah yang harus kita cegah, Bapak Ibu. Ya, kondisi yang seperti ini yang harus kita cegah. Bagaimana caranya? Oke, slide. Ya, kita ini dalam fase yang kita sebut sebagai fase denial. Ya, artinya kita belum bisa menerima kondisi ini. Jadi pada saat kita dalam posisi tidak bisa menerima kondisi ini, inilah yang disebut sebagai fase penyangkalan. Jadi kita boleh dibilang belum bisa menerima kondisi ini terjadi pada diri kita, terjadi pada daerah kita, terjadi pada negara kita, terjadi pada dunia ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, slide Pak. Ya, kalau kita perhatikan fase-fase penyesuaian bagaimana pada akhirnya seseorang itu bisa acceptance, jadi bisa menerima kenyataan ini. Jadi mereka memang butuh satu fase, butuh waktu untuk bisa sampai pada tahap penyesuaian. Ya, Bapak Ibu, kita sudah selama 1 tahun. Ya, saat ini kalau kita hitung dari awal kita disampaikan bahwa ada infeksi virus corona ini, COVID-19 ini, kita sudah sampai dalam fase 1 tahun. Artinya mungkin saja sebagian di antara kita itu masih ada yang dalam fase denial, masih ada dalam fase belum bisa menerima, jadi masih menyangkal. Sebagian juga mungkin sudah ada dalam fase kemarahan, ya, dalam fase bargaining kita. Atau sebagian dari kita sudah dalam fase penerimaan, acceptance. Ini kondisi-kondisi yang seperti ini tidak bisa kita samakan. Itu tentu juga sesuai dengan kedewasaan kita, sesuai dengan tingkat tingkat pengetahuan kita, tingkat kebiasaan kita menyelami suatu masalah. Jadi fase-fase ini sebagai siklus Kubler-Ross. Jadi kita selalu akan mengalami hal ini bila mana itu akan terjadi satu perubahan lingkungan, satu keadaan yang tidak dari biasanya, seperti itu. Ya, oke. Nanti saya jelaskan. Oke, next. Nah, fase denial ataukah penolakan ini, ya, reaksi pertamanya itu adalah shock, ya, jadi tidak mempercayai kenyataan. Ini pasti ya terjadi, dan sebagian dari kita pasti mengalami hal ini. Nah, verbalisasinya seperti apa? Ya, itu kata-kata yang mungkin selalu mereka sampaikan atau kita sampaikan, itu tidak mungkin. Ya, saya tidak percaya itu terjadi. Nah, itu kata-kata yang sering terungkap ya bagi orang-orang yang masih dalam fase denial ini. Ya, nah perubahan fisiknya apa? Kan terlalu energi terlalu besar diberikan pada kondisi yang seperti itu sehingga merasakan satu kondisi yang letih, lemah, pucat ya. Kadang-kadang diare oleh karena stresnya ya, kemudian gangguan pernapasan, terasa sesak dan lain sebagainya ya. Detak jantungnya cepat, menangis, gelisah dan lain sebagainya. Ini fase-fase yang
yang dimiliki bagi orang-orang yang dalam kondisi denial ini, ya. Nah, bagaimana dengan fase anger, marah, ya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya dalam fase marah ini orang sudah mulai sadar akan kenyataan. Nah, jadi itu. Jadi marah, tapi marahnya ini diproyeksikan kepada orang lain. Nah, jadi kalau diajak untuk berdiskusi, maka orang lain tersebut yang disalahkan, itu, ya. Jadi perilakunya sedikit yang agresif. Nah, lah namanya gimana mengekspresikan orang marah, ya. Jadi ya reaksinya seperti apa, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering marah, jadi seperti itulah apa namanya kondisi apa namanya fisiknya, ya. Lanjut, Pak. Nah, yang ketiga ini fase bargaining, ya. Bargaining ini tawar menawar. Jadi dari fase marah sekarang ke fase tawar menawar. Nah, verbalnya itu begini. Jadi seandainya itu terjadi pada saya, gitu. Nah, jadi mereka mengilustrasikan bahwa kalau itu terjadi pada saya mungkin tidak akan seperti begini, gitu. Ya. Jadi ada proses bargaining. Jadi kenapa harus pada saya yang terjadi, ya? Kenapa harus pada orang tua saya yang terjadi? Nah, seperti itu, ya. Jadi ini masih di fase bargaining. Nah, kalau fase depresi itu menunjukkan sikap untuk menarik diri. Jadi tidak mau berbicara atau dalam putus asa dan lain sebagainya, karena sebagai upaya sudah dilakukan misalnya untuk upaya pencegahan, ya, upaya proteksi, tapi itu masih juga terjadi. Banyak orang yang masih kita dengar meninggal, sakit, rumah sakit penuh, ada pasien di UGD yang tidak tertangani, kesulitan untuk dapat tempat, itu fase-fase depresi. Jadi mengilustrasikan bagaimana kalau seandainya saya yang mengalami hal ini dan saya dibawa ke rumah sakit, tempat tidur tidak ada, ruang isolasi tidak ada dan sebagainya. Itu yang terlalu terpikir sehingga apa ya, dalam aktivitas yang terganggu, ya susah tidur, ya letih, tidak mau makan dan sebagainya, ya. Jadi itu. Nah, yang kelima ini adalah fase acceptance. Jadi fase penerimaan, ya, fase penerimaan. Nah, pola pikiran pada objek ini hilang, ya, berkurang sedikit-sedikit. Jadi verbalisasinya adalah, ya, jadi mereka mengatakan apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa cepat sembuh misalnya, ya. Kalau dia sebelumnya sudah divonis oleh dokter bahwa harus dioperasi misalnya, tapi dia belum menyangkal. Tapi akhirnya sekarang menerima, oke lah, saya harus operasi, gitu. Ya, jadi dalam kondisi pandemi ini, oke, akhirnya dia baru bisa menyadari bahwa oke, ternyata memang virus corona ini ada. Jadi saya harus berbuat sesuatu supaya saya tidak terinfeksi, supaya keluarga saya juga aman, ya, orang-orang juga aman. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang patut kita lakukan untuk kita cegah supaya infeksi tersebut tidak terjadi pada saya, kematian tidak terjadi sama saya, keluarga dan lain sebagainya. Jadi fase acceptance ini sebagian besar sudah ada dalam posisi saat ini. Jadi kita melihat berbagai upaya masyarakat untuk mulai mematuhi protokol kesehatan, sudah mulai menjalankan satu protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari dinas kesehatan dan lain sebagainya. Kita lihat masyarakat kemana-mana sekarang sudah memakai masker. Di berbagai tempat fasilitas umum, fasilitas publik itu sudah disediakan cuci tangan, kemudian hand sanitizer. Kita pun masing-masing orang pada saat bepergian kemana-mana kita selalu memakai hand sanitizer, menyediakan hand sanitizer sendiri misalnya. Ya, sebelum kita duduk di meja kita semprotin desinfektan misalnya dan sebagainya. Itu artinya apa? Kita sudah mulai menerima dan kita mulai menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh oleh regulasi dalam upaya untuk pencegahan agar virus tersebut tidak menular kepada kita. Ya. Oke, itu penjelasannya tentang fase penyesuaian ini. Oke, next, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam gambar ini kita lihat di sebelah kiri itu ada sesuatu yang lama yang berakhir.
Artinya kebiasaan kita yang dulu itu, ya, yang kita tidak jarang sekali kita memakai masker misalnya, ya. Kita selalu berkerumun dengan teman-teman, sudah selalu bergerombol-gerombol mengadakan satu aktivitas yang dalam jumlah orang yang banyak. Kita jarang sekali, apa namanya, memulai aktivitas harus dengan cuci tangan. Ya jarang sekali kita lihat di fasilitas publik ada, tempat cuci tangan dan sebagainya, ya. Hal itu sudah berakhir, ya. Nah, itu muncul dalam kondisi awal-awal itu adalah fase penolakan, ya. Ada satu reaksi penentangan, ya. Nah, seiring dengan waktu berjalan, ya, mulai ada satu proses komitmen, ya, penerimaan pada diri kita sendiri, dan itu kita jadikan suatu pembelajaran, dan akhirnya nanti akan menjadi suatu proses kebiasaan, ya, dari kita. Nah, inilah yang kita nanti dalam satu fase ini akan sesuatu yang baru itu dimulai, ya, yang kita kenal nanti sebagai new normal. Jadi ada satu kebiasaan baru yang harus kita jalani, ya. Kalau kita sendiri yang menyimpang dalam kondisi itu, ya itu berarti kita nanti akan siap untuk menerima akibat dari kegiatan kita. Jadi sekali lagi ini butuh waktu, proses-proses ini butuh waktu sampai akhirnya kita bisa menjalankan sesuatu yang baru ini. Oke. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita dari awal memang Bapak Presiden sudah memberikan satu pernyataan bahwa bersiap untuk normal baru, ya. Kita sudah menjalankan normal baru ini, ya. Jadi kenormalan baru itu merupakan suatu keniscayaan, ya, bahwa kita sedang mempraktekkan perilaku yang bisa kita lakukan sebelum era COVID-19 ini. Jadi sesuatu yang baru itu yang akan menjadi suatu proses kebiasaan. Jadi itu memang ya butuh effort yang sangat kuat, besar sekali. Orang yang bisa mempengaruhi dirinya sendiri saja itu sangat sulit, apalagi untuk mempengaruhi orang lain, untuk menjadikan suatu kebiasaan, suatu hal yang baru itu menjadi suatu proses kebiasaan, atau menjadi suatu aktivitas sehari-hari yang memang harus dilakukan, ya. Seringkali mungkin kita apa namanya, kalau bepergian, ya, kemudian lupa kita membawa masker, ya, di awal-awal itu sering kali terjadi, ya. Di tengah jalan baru kita ingat, wah saya nggak bawa masker gitu, ya, balik lagi ke rumah untuk ambil masker. Saya pun sering mengalami hal yang demikian. Tapi akhirnya sekarang apa yang terjadi, bahwa kalau kita sekarang keluar rumah, misalnya jalan ke gang kita rumah saja tanpa masker, itu ada sesuatu yang rasanya aneh yang kita tidak bisa lakukan, ya. Makanya itulah yang kita bilang sekarang, bahwa kita semua dalam proses untuk menjalani kenormalan baru ini, gitu, ya. Next, Pak. Ya, ini kok putus ya, Pak, ya, kata-katanya. Ya, ini maksud saya adalah Bapak Ibu, kita lebih bagus mencegah daripada mengobati, ya. Jadi mencegah daripada mengobati itu mungkin kata-kata mudah, ya, buat kita. Kata-kata yang selalu mungkin kita dengar, ya, kata-kata yang selalu kita baca, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kondisi pandemi inilah yang memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa buat kita, bahwa memang iya, ya, memang iya akhirnya gitu, bahwa pencegahan memang lebih baik daripada pengobatan, ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, apa yang sudah kita lakukan bagi Bapak Ibu dalam beberapa tahun belakangan ini, barangkali sudah melakukan satu aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari yang baik, yang memang kita kategorikan sebagai pencegahan. Itulah yang kita dapatkan hari ini, pembelajarannya, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki satu aktivitas yang dalam tanda petik kebiasaan yang baik untuk pencegahan, sekarang ini pun juga menjadi satu pembelajaran, ya. Bahwa pada saat kita sakit sekarang ini, kita mendengar keluarga kita sakit COVID, yang betapa mereka tersiksanya, ya, berapa mereka juga rasa sakitnya luar biasa, ya. Di ruang isolasi mereka harus sendiri, ya, tidak bisa ditemani oleh keluarga. Sangat
strict sekali pengawasan dari pihak rumah sakit terhadap orang-orang yang sedang sakit untuk dirawat di ruang isolasi. Ya, yang tadinya oksigen ataukah udara ini kita bisa hirup dengan bebas tanpa kita bayar. Sekarang saudara kita yang lagi dirawat di ruang isolasi itu harus ditopang dengan oksigen yang bertabung-tabung seperti itu, ya. Karena saya bekerja di rumah sakit, Bapak Ibu, jadi saya bisa merasakan sendiri, bisa menyaksikan sendiri bagaimana kita memberikan support oksigen dalam tabung maupun dalam liquid oksigen seperti itu untuk ketersediaan bagi pasien-pasien. Tidak hanya 1 liter, 2 liter yang kita kasih, ya. Itu sampai bisa mencapai 10 liter, 15 liter, ya, per menit yang kita bisa support untuk keberlangsungan kehidupannya. Ya, jadi alangkah memang rasa syukurnya kita di saat ini, Bapak Ibu, yang kita masih dalam kondisi sehat, itu tiada taranya, ya, kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ada di rumah sakit, ya. Bagaimana kita mendengar ruang isolasi di beberapa rumah sakit di daerah Jawa dan Bali yang saat ini sedang menjalani PPKM misalnya, tingkat keterisian dari rumah sakit, khususnya ruang isolasi, khususnya lagi ruang ICU, itu sudah sangat mendesak sekali. Ya, kita lihat teriakan-teriakan dari keluarga meminta tolong kepada dokter, pada pihak rumah sakit untuk menyediakan ruang isolasi. Itu secara mental kita itu sangat down sekali untuk menyaksikan itu. Ya, tapi inilah yang kita jadikan pembelajaran buat Bapak Ibu, bahwa pencegahan itu akan lebih indah daripada kita sudah sakit baru kita obati. Itu pembelajarannya, ya. Oke, lanjut Pak. Nah, bagaimana sekarang upaya menjaga kesehatan fisik kita? Ya, artinya ini masa pencegahan, ya. Pencegahan bagaimana supaya fisik kita tetap sehat, ya. Ini semua adalah satu adaptasi kebiasaan baru, ya. Kita diwajibkan selalu terus memakai masker, walaupun misalnya di rumah, ya, yang kita dalam satu keluarga besar misalnya, kita tidak tahu, ya, saudara kita yang baru datang misalnya mengunjungi kita tidak tahu mereka itu sedang menderita sakit ataukah tidak, ya. Kita tahu ada istilahnya sebagai OTG, ya, orang positif tapi tidak ada gejala, ya. Itu seringkali membuat satu klaster di dalam satu keluarga, ya. Jadi saya mungkin bisa memberikan tips bahwa kalau ada keluarga yang baru datang dari luar daerah seperti itu, ya mungkin kita harus hati-hati, ya, untuk menerima dia pertama kali begitu. Apakah mungkin kita harus tetap jaga jarak, ya, yang bersangkutan juga harus tetap pakai masker, kita pun juga harus tetap memakai masker. Ya, ini karena seringkali, ya, kita ingin ketemu dengan keluarga untuk berhandai tolan gitu, ya, untuk bersukaria, tapi ujung-ujungnya kita terkena satu sakit, ya, karena mereka yang menularkan kepada kita, ya, karena kita ketidaktahuan bahwa yang bersangkutan adalah sedang OTG gitu, ya. Kemudian satu kebiasaan adalah tetap menjaga jarak, ya. Jadi di fasilitas umum itu baik dalam di satu tempat ataukah kita bepergian dan sebagainya, itu pasti ada satu tanda-tanda bahwa jarak itu harus tetap kita jaga. Jadi tidak boleh berkerumun gitu. Paling tidak seperti itu. Nah, nanti sebentar saya akan sampaikan kenapa jarak itu harus kita lakukan. Ya, jaga jarak itu harus kita lakukan, ya. Kemudian kebiasaan baru adalah sering cuci tangan memakai sabun, ya, dengan air yang mengalir. Ini paling bagus, ya. Sesering mungkin kita memang pada saat kita ingin baru pulang dari luar rumah, misalnya saat kita ingin masuk ke dalam rumah, sebaiknya memang segera cuci tangan dulu sebelum kita membuka pakaian kita, ya. Itu suatu proses kebiasaan yang sangat sulit dan sering-sering lupa, ya. Saya pun sebagai tenaga kesehatan sering juga lupa itu, tapi itu yang dulu, ya. Sekarang ini sudah keseringan ingat gitu, ya. Anak-anak saya, keluarga saya juga lebih sering memang lakukan kebiasaan cuci tangan ini, ya.
Kemudian ya dalam misalnya kita bertransaksi di satu perbelanjaan, misalnya kita memang sebaiknya memakai uang elektronik, itu lebih aman ya. Oke. Ini berbagai upaya. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Oke, next Pak. Pemakaian masker dan jaga jarak ya. Jadi kalau ini yang sebelah kiri ini dianggap sebagai orang yang sedang sakit, sedangkan yang di kanan adalah orang yang tidak sakit ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya yang sakit tidak memakai masker, yang sehat juga tidak memakai masker. Jadi di atas 90% ya itu pasti risiko transmisi. Ya, artinya kuman tersebut pasti akan hinggap di tubuh kita. Itu ya. Apalagi jaraknya sangat dekat. Ya, jadi hampir 90%, lebih 90% itu risikonya pasti akan terjadi satu proses transmisi. Nah, bagaimana kalau seandainya yang sakit tidak pakai masker, kita memakai masker, ya, risikonya turun, ya, turun 30%, ya, 30% ini artinya gimana? Bahwa kalaupun misalnya kita kena, ya, walaupun misalnya kita terinfeksi, jumlah kuman yang masuk itu sedikit. Nah, ini juga akan mempengaruhi angka morbiditas kita, angka kesakitan kita, bahwa sakit tetapi kita terinfeksi tapi tidak terlalu sakit. Itu yang nanti kita akan bisa jelaskan kenapa kalaupun misalnya kita memakai masker, orang yang sakit tidak memakai masker, kita tetap akan kena, tapi jumlah kuman yang masuk itu sedikit dibandingkan dengan kedua-duanya tidak memakai masker. Itu pengertiannya. Ya. Nah, akan sangat berbeda kalau seandainya orang sakit itu memakai masker. Ya, sehingga jumlah partikel yang membawa kuman tersebut itu akan lebih sedikit. Ya. Jumlahnya keluar dan semprotannya itu pasti akan lebih pendek. Nah, orang yang tidak memakai masker yang kebetulan lewat itu juga pasti akan kena, ya. Tapi persentasenya adalah sekitar 5%. Nah, itu yang bisa terjadi. Jadi apalagi sama-sama misalnya yang sakit memakai masker, yang tidak sakit juga memakai masker, tapi dengan jarak yang relatif masih dekat, maka potensinya masih tetap ada, yaitu sekitar 1,5%. Ya, yang paling bagus adalah ini yang paling bawah, ya. Jadi orang yang sakit juga tetap memakai masker, kita pun kemana-mana harus memakai masker, tapi oleh karena jarak antara kita dengan yang sakit itu tetap kita awasi, tetap kita jaga, maka potensinya adalah 0%. Ya, itu kita menyatakan bahwa itu potensinya adalah 0%. Nah, jadi Bapak Ibu, ini gambar yang sangat bagus sekali buat kita memberikan ilustrasi, memberikan informasi kepada keluarga kita yang masih membandel untuk memakai masker. Ya, jadi caranya adalah jangan lepas masker dan selalu jaga jarak. Ini yang dua hal yang sangat penting sekali buat kita pakai sebagai pemberian informasi kepada teman kita, kepada saudara kita bahwa inilah sangat penting ya. Di selain tadi itu mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Ya, oke, next Pak. Nah, kebiasaan kita pencegahan ini tentu adalah tetap mengkonsumsi makanan, minuman yang sehat ya. Ini gambarnya ya. Artinya 4 sehat 5 sempurna itu pasti akan meningkatkan fisik kita ya, meningkatkan kesehatan fisik kita ketimbang kita mengkonsumsi makan-makanan yang tidak sehat ya. Ya ini sekali lagi Bapak Ibu, banyak teman-teman kita, banyak saudara kita yang tadinya mengabaikan untuk mengkonsumsi makanan minuman yang seperti begini ya. Dengan adanya sekarang ini ya untungnya kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu bisa dibalikkan. Jadi mereka lebih aware dengan fisiknya, lebih menata kembali kebiasaan sehari-harinya makan minuman yang sehat ini yang kita sangat syukuri. Gitu. Ya. Next. Nah, kita mungkin
ada yang apa namanya, atau Bapak Ibu ada yang bertanya, Dok, untuk vitamin yang mana yang saya boleh konsumsi, misalnya untuk menjaga-jaga kesehatan kita gitu ya. Saya katakan vitamin apapun itu bagus ya. Apapun yang Bapak Ibu konsumsi, mau vitamin apapun itu bagus ya. Sepanjang itu memang kita konsumsi secara benar, secara rutin, dosisnya juga tepat, itu pasti akan memberikan manfaat yang bagus buat kita. Nah, tetapi dalam masa pandemi ini ada mungkin vitamin-vitamin dan mineral yang memang harus lebih banyak kita konsumsi ya. Karena ini terus terang saja vitamin D, vitamin C dan mineral zinc ini memang tiga komponen yang dilakukan penelitian bahwa ini sangat membantu sekali dalam proses apakah dalam kondisi perbaikan, misalnya pasien dalam kondisi sakit, ataukah kita melakukan pencegahan ya. Itu. Jadi vitamin D, vitamin C, dan mineral zinc. Jadi kalau misalnya kita konsumsi secara sendiri-sendiri ya silakan ya. Jadi ada nama-nama obat yang kandungannya adalah khusus vitamin D saja ya, dengan berbagai miligramnya ya dipersilakan saja ya. Ada vitamin C yang kandungannya sendiri-sendiri ya silakan ya. Tapi sekarang ini ada banyak obat yang dikemas dalam satu formula tertentu yang isinya adalah vitamin D, vitamin C, zinc dan vitamin-vitamin yang lain digabungkan jadi satu, itu juga silakan ya. Tapi ini adalah rekomendasi dari dokter ya. Bila mana ada pasien yang membutuhkan tambahan vitamin, jadi yang direkomendasikan adalah seyogianya tambahkan vitamin D, vitamin C dan mineral zinc ini. Oke. Tadi saya akan jelaskan satu-satu. Next, Pak. Nah, vitamin D ini peranan vitamin D dalam modulasi sistem imun ya. Jadi vitamin D ini menghambat menghambat ekspresi ya, menghambat ekspresi dalam transkrip ya beberapa sitokin. Jadi sitokin ini kan sesuatu yang memang untuk inflamasi ya. Jadi yang kedua adalah meningkatkan sitokin T helper yang bersifat antiinflamasi dan sebagai antiproliferasi ya, yang poten terhadap sel T. Nah, jadi vitamin D ini terbukti untuk menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan. Jadi di paru-paru kita itu ada semacam reseptor untuk vitamin D. Nah, sedangkan vitamin D itu memiliki peranan untuk modulasi sistem imunitas kita. Jadi memang sangat penting sekali konsumsi vitamin D ini untuk dalam kondisi kita proteksi maupun yang sedang mengalami masalah di infeksi. Jadi negara kita kan banyak sinar matahari, ya kan seperti itu. Tapi belakangan ini kan banyak musim hujan, jadi matahari nggak terlalu banyak. Nah, peneliti yang ada di wilayah di daerah negara bagian Eropa, ya itu kan ditemukan. Jadi pada saat ada satu otopsi dari pasien yang meninggal, itu didapatkan bahwa vitamin D pada pasien tersebut memang sangat rendah sekali. Nah, ini yang disinyalir, jangan-jangan bahwa penyebabnya ini adalah karena kekurangan vitamin D. Nah, itulah yang akhirnya dari sebagian besar otopsi yang dilakukan itu ternyata vitamin D sangat rendah sekali didapatkan pada orang-orang di daerah Eropa tersebut. Jadi inilah makanya sebelum itu terjadi maka kita silakan untuk mengkonsumsi vitamin D ya dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, seperti itu. Ya. Next, Pak. Ya, untuk vitamin C, ya vitamin C kita ketahui ya kok hilang ya gini ya kata-katanya. Sebentar ya dok, saya buka dulu dari yang asli. Ya kalau vitamin C ini kan
ya memang yang kita ketahui sebagai antioksidan ya. Jadi sama seperti vitamin D, ya, memang kegunaannya untuk antioksidan itu tentu memang bisa untuk menangkal apa namanya sel-sel yang mengalami perubahan yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada sel yang apa namanya terjadi kerusakan sel yang normal. Jadi pencegahan ini memang sangat penting sekali. Jadi kita ketahui bahwa pada pasien yang terinfeksi oleh virus corona ini kan sel paru-paru dan saluran pada pernapasan itu kan terjadi suatu proses infeksi, jadi proses inflamasi ya mengakibatkan terjadi kerusakan fibrosis pada apa namanya pada jaringan paru. Inilah kondisi-kondisi inilah yang harusnya kita cegah ya supaya apa namanya sel kita tetap dalam kondisi yang terbaik. Nah, jadi vitamin C ini berperan menjaga sistem kekebalan tubuh ya lewat kandungan antioksidannya, ya antioksidan dan sintesis kolagen. Nah, dalam satu apa namanya dokumen penelitian itu ada 2 studi yang menggabungkan hasil penelitian tentang vitamin C, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suplemen vitamin C sangat signifikan ya dapat mengurangi kasus pneumonia dan flu. Jadi pneumonia itu infeksi pada apa namanya pada alveolus ya pada jaringan paru. Ini yang terjadi pada infeksi virus corona. Jadi vitamin C sangat penting ya, vitamin D yang tadi saya sampaikan juga sangat penting sekali ya. Next Pak. Ya bagaimana dengan zinc ya? Ya, zinc tidak seperti vitamin C ya, mekanisme antivirus zinc itu lebih mapan. Jadi zinc ini mineral yang berfungsi untuk apa namanya? Antivirusnya ya. Jadi dia menghambat RNA polimerase ya. Jadi virus itu kan mengandung RNA. Jadi dia mereplikasi. Jadi dia memperbanyak diri dengan melakukan replikasi. Jadi itulah yang dihambat. Mineral yang bisa menghambat ini yang paling kuat adalah zinc ya. Jadi makanya WHO ya melalui departemen medisnya dia menyampaikan apa namanya memberikan satu saran bahwa zinc, vitamin C dan vitamin D ini adalah merupakan satu terapi wajib yang harus diberikan kepada pasien yang sedang dirawat di ruang isolasi atau yang sedang terinfeksi COVID. Jadi itu, ya. Oke, next Pak. Nah, apalagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengkonsumsi ya produk kesehatan, produk makanan kesehatan kita, ya. Jadi kita sudah berada pada jalan yang benar, Bapak Ibu. Ya, kita sudah ada pada kebiasaan yang sangat tepat begitu pengertiannya. Ya, jadi sangat beruntung sekali sebelum COVID kita sudah diperkenalkan dengan produk SOP maupun Ursukusi ini dan sebagian dari kita sudah dari sekian tahun ya ada yang sudah 2 tahun ada yang 1,5 tahun ya sudah mengkonsumsi ini tentunya kandungan aktif dari Subarasi maupun atau SOP dan Ursukusi ini yang sering kita dengarkan dari keterangan atau informasi dari dokter-dokter medical expertnya AFC itu memiliki peranan penting dalam melawan proses inflamasi atau proses infeksi yang disebabkan salah satunya juga dari virus ini. Ya, jadi saya katakan tentu dengan kita sudah sedemikian lama mengkonsumsi ini, daya tahan tubuh kita, sel-sel kita itu sudah dalam posisi yang sangat kuat, yang sangat terregenerasi itu. Artinya dibandingkan dengan ya mohon maaf saudara-saudara kita yang belum mengkonsumsi ini. Jadi saya sangat meyakini pada diri saya keyakinan saya tentu dengan mohon maaf tentu dengan protokol kesehatan yang tetap saya harus jaga ya saya merasa lebih sehat setelah mengkonsumsi ini meyakini bahwa
kekuatan imunitas saya akan lebih baik, ya, akan lebih baik untuk bisa menangkal kuman dalam hal ini COVID ini dibandingkan dengan teman-teman yang tidak ada mengkonsumsi sesuatu apapun ya untuk menjaga kesehatannya dia. Apalagi apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang tadi kita tidak yang mereka tidak lakukan untuk menjaga kesehatan. Ya tentu kalau misalnya terjadi satu proses infeksi yang sama-sama terjadi proses infeksi, ya kekuatan tubuh kita untuk melawan kuman itu pasti akan lebih bagus ketimbang daripada mereka yang tidak melakukan konsumsi produk kita ini, gitu. Ya, jadi saya sampaikan ini tidak hanya berbicara pada infeksi COVID saja, Bapak Ibu, tapi untuk menjaga kesehatan kita secara umum, ya. Dan untungnya sekali yang saya bilang, untungnya sekali saya mengatakan di saat COVID ini memang produk ini sangat bagus sekali. Jadi seperti itu, ya. Oke, next. Nah, tadi masalah makanan, ya, tadi masalah konsumsi vitamin, suplemen apa saja yang harus kita bisa lakukan. Nah, tapi tetap tubuh kita ini harus bergerak, ya. Tubuh ini tetap harus bergerak dan berolahraga, ya. Kalau kita berolahraga di luar rumah ya silakan, tapi tetap dengan kondisi ya kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, ya silakan melakukan olahraga di luar rumah. Atau misalnya kita melakukan kegiatan olahraga di dalam rumah misalnya, apa yang kita bisa kerjakan, ya. Ada kita yang memang ada yang senang yoga ya silakan, ya. Ada yang memiliki halaman rumah yang demikian luas, misalnya kita mau gerak tubuh, ya mau olahraga silakan. Yang penting kita harus tetap bergerak, ya supaya tubuh kita ini tetap sehat, gitu, ya. Oke, next, Pak. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini kan sedang digalakan ya untuk tindakan vaksinasi. Nah, ini saat ini di bulan Februari ini sudah vaksinasi tenaga kesehatan tahap pertama namanya. Ya, jadi penyuntikan yang pertama. Ya, nanti di bulan pertengahan Februari ini akan dilanjutkan ke tenaga-tenaga pegawai negeri ya ataukah pelaku-pelaku pelayanan di publik itu nanti akan dilakukan penyuntikan ya terhadap vaksin COVID ini. Saya sudah tervaksin, saya sudah menjalani vaksin tahap pertama dan saya ya berterima kasih sekali saat vaksin tidak terjadi hal yang mungkin Bapak Ibu sering dengar efek sampingnya ataukah berita-berita yang belum tentu kebenarannya begitu, terjadi ini terjadi itu, tapi saya sangat berterima kasih pada Tuhan semua tenaga kesehatan di rumah sakit saya itu tidak ada satupun yang mengalami hal-hal yang dibilang seperti yang membahayakan boleh dibilang gitu. Memang ada sebagian yang merasakan meriang-meriang, demam gitu ya, agak tidak enak badan seperti itu, hal yang biasa ya, itu hal yang biasa, itu hanya terjadi pada satu hari saja ya. Jadi vaksinasi ini aman Bapak Ibu ya, jadi kita harus dukung program pemerintah dan jangan takut ya. Mungkin takutnya karena jarumnya kecil ya, karena ketakutannya karena jarum itu tidak jadi alasan ya kita tidak mau kita menerima vaksin, tapi kita harus tervaksinasi. Jadi supaya herd immunity kita itu bisa kita wujudkan. Jadi itu ya. Oke, next. Oke. Bagaimana dengan menjaga kesehatan mental kita? Ya, ini beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menenangkan pikiran. Ya, yang kedua, kita harus tidur dengan cukup. Ya, hindari rokok. Ya, kemudian batasi kita melihat, mendengar hal-hal yang informasi-informasi yang jelek tentang COVID misalnya. Ya, ini sesuatu yang harus kita lakukan, bagaimana membuat pikiran kita itu tetap tenang ya, pikiran kita itu tetap bahagia, pikiran kita itu tetap dalam kondisi yang normal begitu ya.
Jadi ada banyak hal ya, ini hanya sebagian saja yang saya sampaikan, tapi saya sampaikan bahwa apapun itu kegiatan-kegiatan yang bisa untuk menyehatkan mental kita silakan mau dilakukan. Gitu ya. Oke, next Pak. Nah, bahwa berpikir positif ini bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini yang sering kita lihat bahwa orang yang selalu berpikir positif itu akan bisa membuat energi kita ya selalu dalam kondisi yang baik, sehingga imunitas secara umum itu akan tetap tinggi. Jadi kalau imunitas kita tetap tinggi, otomatis kuman ataukah sesuatu yang dapat membuat tubuh kita sakit itu kita bisa lawan. Jadi berpikir dan sugesti positif bukan berarti menghilangkan kewaspadaan ya dan menyepelekan, tapi berusaha tetap tenang. Jadi kita mendengar ada berita yang jelek, misalnya berita yang tidak mengenakan di luar, jadi boleh kita terima, tapi jangan kita camkan terlalu dalam. Ya, kita hanya menjadikan pembelajaran bahwa kita selalu harus tetap tenang, sehingga pikiran kita tetap menjadi sehat dan positif. Itu. Ya, ini yang harus kita jaga, Bapak Ibu. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, tadi itu kan saya katakan kalau dalam kondisi kita masih sehat, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sakit? Ya, kalau kita sakit, artinya gejala-gejala yang kita alami itu mengarah ke gejala-gejala seperti gejala flu, batuk, pilek, demam seperti itu, maka segera ke rumah sakit. Ya, jangan menunda kondisi itu tambah lebih berat, ya, karena kita selalu memandang bahwa oh ini hanya flu biasa. Caranya adalah kita harus tegakkan. Ya, siapa yang menegakkan? Dokter. Ya, silakan. Saya wajibkan ke rumah sakit. Kenapa ke rumah sakit? Ya, karena di sana ada fasilitas radiologi, ya, ada fasilitas laboratorium yang bisa kita lakukan sekali ke tempat tersebut. Itu kedua, pemeriksaan tersebut sebagai pemeriksaan penunjang itu bisa kita lakukan untuk menegakkan apakah ini ada mengarah ke gejala COVID atau tidak. Ya, tentu kalau misalnya gejala-gejala tersebut, gejala batuk, flu, demam itu memang ditunjang oleh hasil laboratorium dan radiologi menunjukkan memang ke arah COVID, suspek COVID, dan memang harus dilakukan perawatan, maka tempatnya adalah di ruang isolasi. Ya, jadi rumah sakit sekarang sudah banyak berbenah, ya, sudah banyak melakukan standarisasi ruangan. Jadi kita sudah memisahkan mana pasien COVID dan non COVID. Jadi asumsi masyarakat akan ketakutan pergi ke rumah sakit oleh karena banyak COVID itu sudah harusnya hilang. Ya, justru yang sekarang pergi ke rumah sakit itu yang paling aman. Ya, karena apa? Karena semua rumah sakit sekarang sudah memisahkan mana pasien yang non gejala COVID dan mana yang non COVID. Jadi ruangannya pun sudah kita bedakan, ya, tempat pemeriksaannya pun sudah kita bedakan. Jadi jangan takut, ya, jangan merasa terlalu khawatir bahwa kalau masuk ke rumah sakit itu nanti akan banyak COVID dan sebagainya. Jadi asumsi atau persepsi yang seperti itu sebagiannya dihilangkan. Ya. Oke, next. Nah, kalau Bapak Ibu dari hasil pemeriksaan dokter mengatakan ini gejalanya ringan, ya, OTG ataukah tapi gejalanya ringan, itu biasanya kita tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, ini yang informasi yang paling penting barangkali yang penting sekali buat Bapak Ibu. Jadi isolasi mandiri sekarang di rumah itu ditiadakan. Oleh karena apa? Disinyalir penularan di keluarga itu terjadi, gitu. Ya, makanya pemerintah menyediakan satu tempat, apakah sebagai rumah sakit darurat, ya, disilakan sebagai rumah sakit darurat, atau di hotel misalnya, ya, ini seperti di Jakarta, ya, memakai Wisma Atlet misalnya seperti itu, dikelompokkan di sana semuanya, baik yang bergejala ringan dan yang OTG dikelompokkan di sana. Harapannya apa? Dengan diisolasi di sana, jadi menghindari orang-orang yang tidak sakit. Jadi penularannya tidak terjadi di masyarakat umum atau sama keluarganya. Nah, ini upaya ini dilakukan sekali lagi untuk menekan angka infeksi kepada orang-orang
yang lain gitu, atau keluarga yang lain. Kalau dulu mereka diberikan kebebasan, oke, isolasi mandiri, tapi kita kan tidak pernah tahu kemampuan mereka di dalam keluarga itu apakah benar mereka bisa menjaga menjaga jarak, tidak bertemu dan sebagainya. Jadi klaster keluarga dalam saat ini masih dikatakan sangat tinggi, ya, itu dan menyebabkan angka infeksi di suatu daerah itu sangat meningkat, gitu. Ya, lanjut Pak. Jadi ini ya dengan berjalannya waktu bahwa kita sudah setahun ini, jadi kita harusnya sudah mulai bisa menerima kondisi corona ini. Jadi oleh Bapak Presiden mengatakan bahwa kita harus hidup berdamai dengan COVID, kan begitu. Kalau kita sudah bisa menerima kondisi yang seperti ini, pikiran kita otomatis bisa lebih tenang, ya, bisa lebih berpikir positif. Tetapi tetap mengatakan bahwa kita harus waspada, ya, karena begini Bapak Ibu, bahwa virus corona ini tidak akan hilang, ya, tidak akan hilang di dunia ini, di sisi kehidupan ini, ya. Akan tetapi kita bisa menghindarinya dengan jalan apa? Protokol kesehatan tadi itu, ya. Nah, dengan kita bisa menjalankan protokol kesehatan itu dengan adekuat, ya, maka aktivitas kita pun baik di rumah maupun di luar rumah itu kita bisa jalankan dengan tanpa ketakutan. Artinya kita bisa berdamai, ya, dengan tatanan kehidupan yang baru ini. Jadi itu pengertiannya. Jadi ya, dengan kedewasaan mental kita, dengan kedewasaan pengetahuan kita, dengan informasi yang kita dapatkan, ya, kita seyogyanya mulai kita bisa berdampingan dengan virus corona ini. Jadi karena memang kita tidak bisa mengatakan bahwa virus corona ini harus mati semuanya, itu tidak. Sama dengan virus flu, ya, ataukah virus-virus yang lain, DHF misalnya, itu mereka tetap ada di dunia ini, tetap ada di sekitaran kita. Nah, kapan itu bisa terjadi? Ya, pada saat terjadi suatu reinfeksi lagi. Ya, tentu cara-cara pencegahannya akan berbeda-beda gitu, ya. Nah, kebetulan saja ini virus corona penularannya kan melalui airborne atau melalui droplet. Jadi kita harus cegah dropletnya tersebut, baik yang langsung mengenai saluran pernapasan kita, ataukah mata dan mukosa kita, ataukah yang hinggap pada satu permukaan benda, dan hinggap pada tangan dan kita mengusap hidung kita, mulut kita, ataukah mata kita, itu yang menjadi satu entrance untuk bisa kuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang kebiasaan-kebiasaan yang harus kita cegah, ya, yang harus kita proteksi diri untuk tetap menjaganya, ya. Itu yang dimaksud, bahwa sekali lagi kita jangan mengharapkan corona itu akan hilang. Jadi ini pikiran-pikiran yang harus kita hindari, kita harus cegah bahwa mereka akan tetap selalu ada, dan kitalah yang harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ini yang disebut sebagai new normal, ya. Oke, next. Bapak Ibu, kita memiliki tubuh yang demikian sempurnanya, ya, bahwa tubuh kita tuh memiliki adaptasi yang sangat bagus sekali. Ya, sekali lagi tubuh kita memiliki kemampuan hemostasis yang bagus sekali. Tubuh kita memiliki kemampuan hemodinamik yang bagus sekali. Ya, jadi untuk menjadi sehat, ya, kita butuh keseimbangan dalam semua hal. Ya, dualitas itu harus kita seimbangkan, ya, baik buruk, ya, kondisi hitam putih dan sebagainya itu harus kita seimbangkan. Jadi di awal-awal mungkin sekali lagi dalam kondisi corona ini mungkin kita sering marah, sering tidak menerima dan sebagainya, ya, kondisi ini terjadi. Tapi lama-lama kita harus menyeimbangkan diri kita bahwa kita harus menerima kondisi ini. Dan dari penerimaan itu kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Ini yang disebut sebagai satu proses keseimbangan. Jadi untuk mendapatkan tubuh kita yang sehat, ya, pikiran kita yang damai, sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi pada diri kita itu kita terima, ya, kita terima saja. Kemudian kita mengalirkan saja pikiran kita, dan akhirnya kita bisa memberikan senyuman yang indah pada kehidupan kita. Jadi saya sedikit mengambil kata-kata dari seorang guru spiritual, ya, kita memang harus menerima, mengalir
dan senyum. Ini untuk kesehatan mental kita. Ini untuk tetap membuat energi pikiran kita tetap positif ya, untuk bisa menjaga kondisi kita di dalam kondisi corona ini, dalam kondisi pandemi ini. Oke. Next, Pak. Oke, Bapak Ibu, salam sehat ya. Semoga kita selalu dalam kondisi kuat untuk menjalani kehidupan ini ya, walaupun sampai saat ini negara kita belum bisa menurunkan angka infeksi ya, paling tidak buat keluarga kita setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, mari kita jaga kesehatan kita, terutama buat keluarga kita dulu ya. Secara otomatis nanti semakin berkembang, semakin banyak kita taat dengan kesehatan, yang pasti nanti angka infeksi itu bisa kita turunkan. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, salam sehat. Oke, makasih Pak Angga. Itu presentasi saya. Ya. Oke, kita mulai. Nggak kedengeran suara saya. Ya, kita mulai. Dia lagi di kafe ya? Iya, Pak. Lagi ini, Dok. Lagi di luar kebetulan. Oh ya. Jadi kita mulai tanya jawabnya ya. Ini tadi saya ada yang bagus nih. Nah, Dok, apakah kita sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang udah sembuh? Misalkan dia udah negatif nih, bukan sembuh lah, kita bilang negatif dari COVID, kan ada positif sama negatif. Ini dia udah negatif dari positif. Boleh ditemenin nggak sih, Dok? Maksudnya boleh ditemenin tuh boleh deket nggak sih gitu loh, apa tetap ya, harus? Ya. Dalam protokol kesehatan itu kan tidak dijelaskan bahwa kalau yang sudah sembuh itu bebas. Ya, bebas untuk tidak memakai masker, bebas melakukan aktivitas karena merasa dirinya sudah ada antibodi, kan tidak dikatakan seperti itu. Jadi tetap bagi pasien yang sudah sembuh, dikatakan sembuh COVID, itu tetap harus jaga protokol kesehatan ya, karena kita tidak pernah tahu bahwa mutasi dari virus ini bisa saja terjadi, sudah mulai bisa terjadi kan. Nah, kalau misalnya terjadi satu proses mutasi, tentu antibodi yang terbentuk pada tubuh kita belum bisa mengenali infeksi yang baru. Nah, ini yang ditakutkan. Ya, makanya walaupun sudah lolos ataukah sudah dinyatakan sembuh pada saat perawatan pasien isolasi ini, harus tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi jaga jarak tetap harus dilakukan. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Dok, ini saya mau tanya, tapi ini kayak pribadi dari saya aja sebenarnya. Ya. Jadi kan saya mau tanya, kalau kayak kemarin itu saya ada sempat rutin ke rumah sakit. Rumah sakitnya itu dia, jadi kalau nggak salah itu misalkan ada kelas 1 atau ada yang bawah deh kita bilang ya, yang kelasnya paling bawah. Itu biasanya kan dijadiin bangsal-bangsal itu dijadiin untuk COVID semua. Nah, kalau misalkan saya ada ngerasa gejala nih, misalkan saya ada ngerasa gejala, terus ke rumah sakit ternyata kata dokter saya harus diinepin di situ. Nah, misal saya takut, bukan takut sih, maksudnya lebih ke arah kalau misalkan saya nggak kena nih, saya nggak COVID ternyata, terus saya dibawa ke sana, digabungin sama orang-orang banyak. Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan orang banyak, apa jadi nggak jadi positif itu orang dari tadinya negatif, misalkan gitu. Ya, memang inilah yang saya katakan Pak Angga. Rumah sakit di Indonesia ini tidak siap untuk menerima kondisi yang kondisi pandemi ini. Karena apa? Karena sebagian besar ruang rawat inapnya itu tidak dikhususkan untuk isolasi, gitu. Sedangkan kejadian pandemi ini kan demikian cepatnya, ya peningkatan kasus untuk pasien-pasien yang memang harus rawat inap. Sehingga apa yang terjadi? Ya seperti itu tadi. Jadi dalam satu bangsal dikumpulkan beberapa pasien. Tetapi yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit itu adalah mengatur jaraknya. Ya, mengatur jaraknya. Jadi jarak tempat tidur itu
seminimal mungkin menghindari apa namanya, kemampuan percikan droplet dari orang yang misalnya di sebelah kita sudah ada orang yang positif misalnya, ya. Sehingga walaupun dia misalnya ada batuk, tapi kan jarak dropletnya itu tidak mengenai kita yang berada di sampingnya. Nah, di samping memang antara pasien itu dengan kita kan tetap memakai masker. Nah, itu yang tadi yang saya ceritakan. Walaupun mereka sakit misalnya, tapi jarak kita jaraknya sudah cukup jauh begitu. Nah, mereka juga memakai masker, kan potensinya itu kan 0%. Resikonya kan sudah 0% sebenarnya. Ya apalagi kalau mereka sudah di rumah sakit, protokolnya itu pemakaian maskernya itu sudah minimal tuh masker bedah. Ya, ketimbang itu kita masih memakai masker kain misalnya, atau maskernya hanya sekedar masker gitu. Nah ini yang yang sudah banyak dilakukan perubahan ya di rumah sakitan di Indonesia, apalagi sekarang ketersediaan masker bedah itu yang memang direkomendasikan oleh WHO itu sudah sangat banyak dan harganya sudah semakin murah. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang masih memakai masker yang dari kain, ya, yang untuk efisiensi supaya bisa dicuci dan sebagainya, kalau saya menyarankan itu boleh dibilang itu dihilangkan dulu deh, ya, dihilangkan. Maksudnya jangan memakai kebiasaan yang seperti itu ya. Kalau dulu kenapa kita memakai masker kain? Karena pada waktu itu ketersediaan masker bedah itu kan sangat sulit. Jadi sangat sulit sehingga harganya pun agak mahal. Nah, ini yang diinovasi oleh negara kita. Okelah pakai masker kain deh. Itu kan. Nah, karena sekarang masker sudah banyak, harganya juga murah begitu. Kalau saya sih merekomendasikan pakai masker bedah aja. Gitu. Itu Pak Angga jawaban saya. Oke, sip. Menjelaskan. Soalnya ini juga beberapa ada yang tanya, Dok, kalau kayak misalkan saya rutin ke rumah sakit, misalkan antar suami, apa cukup dengan pakai masker bedah aja, atau misalkan harus tambah face shield atau apa segala macam gitu. Mungkin itu menjawab lah. Itu semacam variasi nggak sih, Dok, sebenarnya? Ya, kalau face shield itu sebenarnya melindungi mata, ya, melindungi mata sama telinga kita sebenarnya. Kalau bagusnya sih face shield-nya tuh dari dari jidat kita ya sampai turun ya, menutupi sedikit rongga telinga kita itu sampai ke bawah. Itu yang bagusnya. Karena memang benar-benar itu akan menutupi percikan. Kalau misalnya terjadi percikan droplet, mata kita kan memang terlindungi. Itu. Jadi bukan hanya kalau hidung sama mulut kita kan sudah ada masker. Ya. Akan sangat salah kalau seandainya yang kita pakai itu hanya face shield saja. Nah, itu pasti tidak akan juga membuat keamanan untuk proteksi kita itu tidak adekuat. Jadi kalau kita pakai face shield, sebaiknya memang pakai masker dulu baru pakai face shield. Gitu. Nah, ada kekhawatiran pakai masker bedah cukup masker bedah itu sudah adekuat kok untuk ini. Nah, setelah di rumah sakit tentunya protokol kesehatan yang lain itu juga tetap laksanakan. Ya, jadi sebelum masuk ke rumah sakit tentu harus cuci tangan, ya. Kemudian duduk misalnya sudah diatur duduknya, terus agak berjauhan seperti itu. Jadi itu aman kok sebenarnya, ya. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman. Ini sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang tanya, Dok, saya mau tanya kalau udah konsumsi SOP, kita anggap SOP 100 atau Subarasi lah ya, sama. Dan Utsukushi, apakah masih perlu konsumsi vitamin C atau D? Apa vitamin D ada fungsi lain selain menaikkan imunitas tubuh? Ya, kalau mau konsumsi silakan, ya. Artinya begini, Bapak Ibu, bahwa vitamin D, vitamin C dan zinc itu kan juga sebagai support buat tubuh kita ya untuk memproteksi dengan kemampuan yang tadi saya jelaskan di sana untuk peningkatan imunitas, untuk menahan replikasi virus dan sebagainya. Itu silakan ya.
dalam bentuk tabletnya sendiri mau diminum silakan ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sebenarnya cukup ya. Bila mana memang makanan yang kita konsumsi itu memang benar-benar sehat gitu ya. Jadi kualitas makannya, jumlah makannya, jenis makanannya itu yang kalau sudah adekuat sesuai dengan komponen gizi yang terkandung itu sudah sangat cukup buat tubuh kita untuk memproteksi diri. Artinya imunitas tubuh kita juga pasti akan tinggi. Ya apalagi ditambahkan dengan SOP dan Ursukusi ini. Tapi kalau Bapak Ibu masih merasakan itu kurang ya silakan. Ya silakan dikonsumsi vitamin D sendiri, vitamin C-nya sendiri, ataukah mineral zinc-nya sendiri ya silakan. Ataukah meminum misalnya multivitamin, ya silakan aja kan di sana kalau namanya multivitamin kan pasti juga terkandung vitamin-vitamin yang saya maksud tadi itu. Ya, tapi tidak berlebihan. Itu pengertiannya ya. Tidak berlebihan artinya ketakutannya yang luar biasa begitu sehingga minumnya pun sehari 3 kali gitu. Itu tidak juga benar gitu ya. Kalau berlebihan juga akan memberat organ-organ kita yang dalam metabolismenya itu. Gitu. Oke. Oke, ini ada lagi yang tanya. Saya hari ini general aja ya dok. Karena kan kita nggak masuk ke, maksudnya masuk ke produk kayak lebih ke arah, oh ini Subarasi kayak dulu kan, kayak ini Subarasi bagus untuk membantu ini Ursukusi membantu ini. Hari ini kan kita general aja. Jadi ini ada yang tanya, dok, gimana cara kita menjaga fisik yang menjelang lansia 50 sampai 60 tahun? Dan makanan apa yang bagus yang kalau mau dimakan rutin sehari-hari itu lumayan bagus biar tetap seimbang gizinya. Ya, seperti yang saya bilang, makanan itu jadikanlah makanan itu sebagai obatmu gitu kan. Jadi itu teorinya dari Bapak kedokteran dunia Pak Hippocrates kan gitu ya. Jadikanlah makanan itu sebagai obatmu. Jadi apapun makanan yang baik, yang sehat, itulah menjadi penopang kesehatan tubuh kita. Itu Pak. Jadi tidak ada makanan yang khusus yang memang harus dikonsumsi buat anak-anak harus ini, orang tua harus begini itu. Kalau menurut saya tuh tidak ada. Jadi apapun makanan yang sehat itu yang kita konsumsi, nutrisinya, gizinya yang baik itu pasti akan membuat tubuh kita menjadi tetap sehat. Ya, tentu memang ya kalau kita bilang kita tentu tidak bisa menjaga makanan yang adekuat benar-benar yang sehat kan itu pasti ada jeda waktunya ataukah dalam kondisi-kondisi tertentu kualitas makan yang kita konsumsi kan juga pasti ada yang tidak bagus gitu ya. Nah kalau misalnya kita merasakan kekurangan itu pada orang tua misalnya kekurangan vitamin D misal ya ataukah kita kekurangan vitamin C Bapak Ibu ingin menambahkan vitamin ya dipersilakan lebih bagus lagi gitu ya. Jadi dok boleh nggak aku minum susu misalnya gitu ya seperti susu yang mengandung vitamin kalsium misalnya gitu ya silakan aja ya tidak ada hal yang tidak diperbolehkan. Jadi sepanjang makanan itu termasuk makanan sehat ya makanan kesehatan itu silakan Bapak Ibu konsumsi gitu. Dok mau tanya, kalau vitamin D itu kalau untuk balita 2 tahunan bagus nggak sih dan anjurannya berapa banyak? Soalnya selama pandemi nggak bisa keluar karena takut corona yang biasa kan jemur-jemuran gitu dok. Ya ya. Jadi maksudnya mau dikonsumsi oral aja untuk vitamin. Diberikan susu aja. Ya, vitamin D kan banyak tuh yang terkandung dalam susu ya. Jadi kalau apalagi balita 2 tahun gitu kan. Jadi konsumsi susu secara rutin aja, secara sesuai dengan kebutuhannya itu udah cukup kok untuk menjaga kesehatannya mereka. Jadi tidak perlu ada tablet khusus vitamin D yang diberikan ke anak-anak itu nggak perlu. Jadi cukup dalam kandungan susunya itu aja yang diberikan. Oh iya, ini dok,
klien saya sakit diabetes, katanya tidak boleh makan yang berprotein tinggi. Kami sarankan minum Subarasi 3x1. Setelah 1 bulan HbA1c-nya turun, tapi kreatinnya naik. Ini penjelasannya gimana? Ya, sekali lagi produk kita ini kan bukan obat untuk mengobati itu, ya. Jadi kenapa kreatinnya naik, ya, kenapa nanti asam uratnya naik dan sebagainya, ya, itu tentu ada faktor-faktor lain yang bisa memperberat, ya, dari sisi sel-sel ginjalnya, filtrasi ginjalnya menjadi memburuk dan lain sebagainya. Tentu tidak bisa kita jadikan setelah konsumsi Subarasi kenapa ini jadi naik. Jadi seolah-olah Subarasi itu dijadikan sebagai alasan yang memperburuk kondisi kesehatannya, kan seperti itu, ya. Subarasi bukan obat untuk menghilangkan gejala gagal ginjal gitu, mengobati gagal ginjal kan gitu. Ya, jadi kuatnya kuatnya sakit ataukah beratnya sakit ginjal itu yang tidak bisa tidak bisa istilahnya tidak bisa cepat juga untuk dikembalikan regenerasi selnya, sehingga memang kondisi beratnya itu yang lebih keras, sehingga memang filtrasi ginjalnya jadi lebih menurun dan akibatnya apa? Yaitu kreatininnya juga akan meningkat. Di samping kebiasaan-kebiasaan dari pasien yang kita tidak pernah tahu gitu kan, ya. Di rumah dia makan apa, dia mungkin minum mungkin saja minum alkohol begitu misalnya, ataukah minum air yang terlalu berlebihan, sementara dari dokternya menganjurkan ini harus minumnya harus sekian ratus cc maksimal dalam sehari, tapi kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu kan tidak tersampaikan kadang ke kita gitu. Nah, ini yang saya katakan, ya janganlah mencari mencari alasan bahwa ini karena Subarasinya mengakibatkan itu gitu. Sorry ya. Oke, iya dok. Oke, ini ada pertanyaan satu. Ini juga salah satu pertanyaan yang menjadi misteri buat saya dok. Jadi ini ada yang tanya, yang tadi kita bahas tentang COVID di rumah sakit, kalau misalkan udah dijarak-jarakin gitu ya. Ya. Tapi kan kita tetap di satu AC, kita tetap di satu saringan udara. Apa itu nggak ngaruh dok? Ya, begini Pak. Seharusnya dalam ruangan yang ber-AC itu, ya dalam ruangan yang ber-AC itu harus terpasangin HEPA filter Pak namanya. Ya, HEPA filter itu satu alat yang bisa untuk menyaring virusnya dan membunuh virusnya gitu. Nah, ruangan yang ber-AC itu yang diberikan fasilitas itu sebenarnya sangat aman ya untuk pasien yang dikumpulkan dalam satu ruangan itu. Nah, saya tidak tahu rumah sakit yang lain yang menyediakan satu bangsal untuk sekian orang, kemudian ada fasilitas AC, apakah difasilitasi dengan HEPA filter apa enggak itu. Ya. Itu salah satu alat yang bisa untuk mengurangi angka infeksi penularan, baik itu antar pasien maupun ke antar petugas gitu ya. Nah, biasanya kan pasien yang seperti ini kan dirawat di ruang isolasi yang tekanan negatif ya, pasien COVID ini. Tapi kalau dia dirawat di ruangan yang ber-AC itu harusnya sendiri kalau tidak ada fasilitas HEPA filternya. Ya, atau di ruangan yang non ber-AC tapi mempergunakan penyinaran dari luar dan memakai jendela dia sebagai ventilasinya disertai dengan kipas angin yang mengarah ke jendela. Nah, itu itu standar-standar yang harus diikuti ya kalau misalnya dalam satu ruangan tersebut tidak ada AC tapi dilengkapi dengan kipas angin. Nah, kipas anginnya itu harus mengarahkan hembusannya itu ke luar jendela. Jadi itu istilahnya membawa kuman tersebut keluar gitulah, ya, membawa kuman tersebut keluar dari ruangan tersebut melalui jendela gitu. Itu Pak. Oke.
Tanya apa HEPA filter bisa dibawa-bawa. Nah, saya juga nggak tahu kayak gimana. Nanti saya bakal Google aja. HEPA Googling filter gitu. ya. HEPA filter itu bisa mobile loh. Ya, Kayak kecil, nggak kecil, kecil tapi itu, bisa dibawa kecil ya. satu. Bisa dibawa-bawa kok. Saya juga mau Banyak cari, Bu. dokter-dokter banyak dokter-dokter yang dalam satu ruangan praktek itu mereka menyediakan HEPA filter di ruangannya. Jadi karena ada AC kan, jadi kita bisa pakai HEPA filter. HEPA filter juga biasa tuh ditaruh di atasnya AC kok, Pak. Jadi di atas AC ditaruh di sana, kecil kok itu HEPA filternya ya. Bisa dipakai. Nah, ya. Ada yang mobile. Oke. Ini yang lain ada. Ini ada yang bertanya nih, bagus sekali nih. Ada rekan kerjanya yang sudah negatif, sudah pernah dirawat, sudah negatif, kemudian dia masuk kerja. Itu gimana? Apakah saya bisa berhubungan, ya tetap yang tadi saya katakan, ya kalaupun sudah negatif, itu dia mau bekerja, itu kan dipersilakan bekerja karena dia sudah negatif kan. Jadi sama aja dengan kita, cuman protokol kesehatannya itu tetap dijalanin di kantor. Jadi tidak mentang-mentang dia sudah negatif, jadi kita kita berdekatan sama dia, atau karena dia pasca COVID, jadi kita menghindari dia, enggak juga begitu, gitu. Jadi kita harus ya memandang kita sama lah ya, walaupun kita masih negatif, dia sudah pernah positif dan sekarang negatif, itu tidak mengucilkan penderita, atau kita tidak mengabaikan atau kita mengabaikan protokol kesehatan, itu tidak juga gitu. Ya. Oke. Oke, Dok, kayaknya udah ini juga pertanyaannya, udah selesai juga. Oke. Ya, kayaknya sama apa ya, secara umum aja sih mereka. Iya. Ibu nanya-nanya ya. Kalau yang secara umum kan lebih asik gitu loh, lebih kita. Ya. Jadi intinya kalau saya sekali lagi mungkin menyimpulkan Bapak Ibu, protokol kesehatan tetap kita jalanin ya. Kemudian karena ini ada nanti dalam waktu dekat bahwa seluruh masyarakat itu harus divaksinasi. Jadi kita juga dalam sekian ratus orang yang barusan kita ikut Zoom ini, kita bisa menjadi wakil-wakil dari AFC untuk memberikan energi positif buat kita sendiri, keluarga kita sendiri, buat orang-orang yang kita cintai, ya, untuk ikut mendukung program pemerintah. Ayo kita ikut vaksinasi, ya, karena itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan herd immunity. Jadi dengan kita semua memiliki imunitas yang bagus, tentunya kemampuan kita untuk menghadapi infeksi COVID ini juga semakin meningkat. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih Pak Angga, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya. Thank you juga buat Dr. Buana, thank you juga buat teman-teman. Nah, ini tadi ada yang tanya, bagus, saya hampir lupa. Untuk yang paten sama manfaat, interpretasinya gimana kalau mau bikin sesuatu atau nge-post gitu ya nanti. Nanti pasti bakal dikasih sih, intinya, guidelines-nya. Nanti lagi disusun dulu guidelines-nya, nanti kalau udah pasti dikasih sama Pak Niko. Baru nanti, jadi kita tahu, oh yang ini yang boleh, oh kalau mau testimoni harus ada disclaimer-nya seperti apa. Nanti pasti dikasih tahu, di info nanti. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Sekali lagi Dr. Buana, thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Enggak, ya. Dadah Terima kasih Pak Ibu semua, selamat sore. Thank you.